wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pembahasan video kita kemana dan teman-teman semuanya. Ini hanya memperkenalkan media pembelajaran tentang bilingual. Media pembelajaran bilingual adalah media yang berbentuk lingkaran yang terdapat berbagai macam warna yang dimainkan dengan cara diputar sesuai prosesnya. Media bilingual ini dibuat dengan tujuan agar siswa mudah memahami pembelajaran dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Cara pembuatan atau proses pembuatan media pembelajaran bilingual. Yang pertama, media bilingual ini digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, media bilingual ini terbuat dari bahan. Yang pertama adalah kardus, yang kedua kertas karton, origami dan sebagainya, kertas manila, gunting, pengarahan dan pulpen. Media bilingual ini berbentuk roda dengan warna-warni dan gambar. Media bilingual ini terdiri yang pertama bentuknya bulat dan tidak dengan warna-warni. Masing-masing warna akan ditempel materi pembelajaran. Terdapat beberapa pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang akan ditempel pada roda putar. Membuat panah untuk petunjuk pada bilingual. Ketika bilingual diputar, maka panah akan berhenti pada salah satu warna yang ada di bilingual. Dan tertulis kalimat pertanyaan di warna tersebut, maka peserta pemain harus menjawab pertanyaan. Selanjutnya materi yang dilakukan oleh Penggunaan bilingual dalam pembelajaran memiliki berbagai dampak positif terhadap peserta didik dan proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa pengaruhnya. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir dan kreatif. Yang kelima, menyesuaikan gaya belajar yang beragam. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketujuh, membantu guru dalam evaluasi pembelajaran. Dari pembelajaran yang akan kami gunakan dalam media ini adalah teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang mewakilkan informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Hal yang membuat tujuan teks eksposisi adalah memberi tambahan informasi atau pengetahuan berdasarkan konteks sesuai dengan pandangan tertentu. Yang kedua, unsur teks eksposisi. Berikut ini adalah penjelasan tentang dua unsur dari teks eksposisi tersebut, diantaranya yaitu A. Memiliki gagasan. Unsur pertama dari teks eksposisi yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran. Baik, di sini kami akan melanjutkan tentang media bilingual. Kami akan mempraktekkan media bilingual ini. Kami sudah memilih dua kelompok. Kelompok pertama Rahma dengan Najla Nukilala. Apa saja dua unsur utama yang harus Ada dalam sebuah teks eksposisi? Dua unsur utama yang harus ada dalam teks eksposisi. Yang pertama, Gagasan atau pendapat. Kedua, fakta atau pendukung. Nah, jawabannya benar. ciri khusus dari teks eksposisi adalah penggunaan bahasa baku dan penyempurnaan yang padat serta jelas. Pernyataan tersebut benar. Ciri khas dan teks eksposisi memang terletak pada penggunaan bahasa baku. Karena teks
ini bertujuan menyampaikan informasi secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan selain itu.